Dilarang oleh Rasulullah, inilah kebiasaan yang harus dijauhi umat Islam, yang subscribe semoga dicintai oleh Rasulullah. Sebagaimana nasihat dari Rasulullah, ada 3 perkara yang harus dijauhi umat Islam. Perkara pertama yang harus dijauhi adalah mengeluh pada orang lain di pagi hari. Rasulullah bersabda, barang siapa pada waktu pagi mengeluh pada orang-orang tentang kehidupannya yang sempit, maka seolah-olah ia bagaikan mengeluh tentang Tuhannya. Perkara kedua yang harus dijauhi adalah sedih atas urusan duniawi di pagi hari. Rasulullah bersabda, dan barang siapa pada waktu pagi bersedih atas urusan duniawi, maka sesungguhnya orang tersebut sama saja dengan membenci Allah. Perkara ketiga yang harus dijauhi adalah merendahkan diri di hadapan orang kaya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, dan barang siapa merendahkan diri di hadapan orang kaya karena kekayaannya, maka sesungguhnya telah hilang 2/3 dari agamanya. Nauzubillah, semoga kita termasuk hamba yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilarang oleh Rasulullah, inilah kebiasaan yang harus dijauhi umat Islam, yang subscribe semoga dicintai oleh Rasulullah. Sebagaimana nasihat dari Rasulullah, ada 3 perkara yang harus dijauhi umat Islam. Perkara pertama yang harus dijauhi adalah mengeluh pada orang lain di pagi hari. Rasulullah bersabda, barang siapa pada waktu pagi mengeluh pada orang-orang tentang kehidupannya yang sempit, maka seolah-olah ia bagaikan mengeluh tentang Tuhannya. Perkara kedua yang harus dijauhi adalah sedih atas urusan duniawi di pagi hari. Rasulullah bersabda, dan barang siapa pada waktu pagi bersedih atas urusan duniawi, maka sesungguhnya orang tersebut sama saja dengan membenci Allah. Perkara ketiga yang harus dijauhi adalah merendahkan diri di hadapan orang kaya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, dan barang siapa merendahkan diri di hadapan orang kaya karena kekayaannya, maka sesungguhnya telah hilang 2/3 dari agamanya. Nauzubillah, semoga kita termasuk hamba yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilarang oleh Rasulullah, inilah kebiasaan yang harus dijauhi umat Islam, yang subscribe semoga dicintai oleh Rasulullah. Sebagaimana nasihat dari Rasulullah, ada 3 perkara yang harus dijauhi umat Islam. Perkara pertama yang harus dijauhi adalah mengeluh pada orang lain di pagi hari. Rasulullah bersabda, barang siapa pada waktu pagi mengeluh pada orang-orang tentang kehidupannya yang sempit, maka seolah-olah ia bagaikan mengeluh tentang Tuhannya. Perkara kedua yang harus dijauhi adalah sedih atas urusan duniawi di pagi hari. Rasulullah bersabda, dan barang siapa pada waktu pagi bersedih atas urusan duniawi, maka sesungguhnya orang tersebut sama saja dengan membenci Allah. Perkara ketiga yang harus dijauhi adalah merendahkan diri di hadapan orang kaya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, dan barang siapa merendahkan diri di hadapan orang kaya karena kekayaannya, maka sesungguhnya telah hilang 2/3 dari agamanya. Nauzubillah, semoga kita termasuk hamba yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilarang oleh Rasulullah, inilah kebiasaan yang harus dijauhi umat Islam, yang subscribe semoga dicintai oleh Rasulullah. Sebagaimana nasihat dari Rasulullah, ada 3 perkara yang harus dijauhi umat Islam. Perkara pertama yang harus dijauhi adalah mengeluh pada orang lain di pagi hari. Rasulullah bersabda, barang siapa pada waktu pagi mengeluh pada orang-orang tentang kehidupannya yang sempit, maka seolah-olah ia bagaikan mengeluh tentang Tuhannya. Perkara kedua yang harus dijauhi adalah sedih atas urusan duniawi di pagi hari. Rasulullah bersabda, dan barang siapa pada waktu pagi bersedih atas urusan duniawi, maka sesungguhnya orang tersebut sama saja dengan membenci Allah. Perkara ketiga yang harus dijauhi adalah merendahkan diri di hadapan orang kaya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, dan barang siapa merendahkan diri di hadapan orang kaya karena kekayaannya, maka sesungguhnya telah hilang 2/3 dari agamanya. Nauzubillah, semoga kita termasuk hamba yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.